Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Dahlia Aldaresya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di STEBI Global Mulia Cikarang dengan nomor NIM 6020 2222 0090, Prodi Ekonomi Syariah. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi manajemen untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dosen pengampu Bapak Anggi Setia Prayoga, Eskom MM. Konsep dasar dari sistem dan informasi. Konsep dasar sistem ada dua pendekatan, yaitu penekanan pada prosedurnya dan penekanan pada komponennya. Yang pertama, definisi sistem yang menekankan pada prosedurnya merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, saling berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Yang kedua yaitu definisi sistem yang menekan pada komponennya, merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Siklus informasi. Tahapan-tahapan tersebut terdiri dari input, proses, output, yang disebut sebagai siklus proses informasi, yang dimana bila tahap telah sampai pada output, maka output tersebut dapat dijadikan input kembali. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa informasi yang dihasilkan dapat juga dijadikan data kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Kualitas informasi tergantung pada 4 hal. Yang pertama yaitu akurat. Berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Yang kedua yaitu tepat waktu. Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang usang atau terlambat tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan dapat berakibat fatal. Yang ketiga yaitu relevan. Informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Yang keempat, ekonomis. Informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya pendapatannya, dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. Sejarah sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan informasi. Sistem berarti gabungan dari beberapa subsistem yang bertujuan untuk mencapai satu tujuan. Informasi berarti sesuatu yang mudah dipahami oleh penerima. Sistem informasi memiliki makna sistem yang bertujuan menampilkan informasi. Pada zaman dahulu, sebelum sistem komputer ada, sistem informasi telah lebih dahulu ada dan berjalan dengan baik. Dalam usaha pengembangan sistem informasi manajemen yang canggih dengan berbasis komputer memerlukan orang-orang yang mempunyai keterampilan tinggi dan berpengalaman, serta memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Banyak organisasi yang gagal membangun sistem informasi manajemen disebabkan kurangnya organisasi dan perencanaan yang memadai. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Mulai dari gambar-gambar yang tak bermakna di dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti,
seperti diperkenalkan dunia arus informasi yang kemudian dikenal dengan nama internet. Informasi yang disampaikan pun berkembang dari sekedar menggambarkan keadaan sampai titik bertempur. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dari suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan atau suatu strategi bisnis, sehingga sistem informasi manajemen yang ada di dalam bisnis atau perusahaan memiliki tujuan dalam hal mengumpulkan, memproses, menyimpan, atau menganalisa informasi yang kemudian akan disebarkan untuk tujuan yang lebih spesifik. Penggunaan sistem informasi manajemen. Penggunaan pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer ketika perusahaan menerapkan konsep sistem informasi manajemen. Penekanan akan bergeser dari data menuju ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer adalah individu kebutuhan informasi yang mereka miliki juga sangat beragam. Namun beberapa kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi dalam memecahkan masalah. Nah, berikut adalah peranan seorang manajer atau pimpinan dalam manajemen sistem informasi. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Yang kedua, penataan atau pengorganisasian, organizing. Yang ketiga, penyusunan staf atau staffing. Yang keempat, pengarahan atau directing. Yang kelima yaitu pengawasan atau controlling. Manfaat adanya sistem informasi manajemen. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem informasi suatu manajemen diantaranya yang pertama yaitu dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomi sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru. Yang kedua, dapat membantu menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. Yang ketiga, dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real time, tepat waktu, bagi para user tanpa perlu melalui perantara sistem informasi secara langsung. Yang keempat, dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif. Jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, Transaction Processing System atau TPS. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan interferensi. TPS berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data yang dihasilkan oleh TPS dapat dilihat atau digunakan oleh manajer. Yang kedua yaitu Office Automation System atau OAS dan Knowledge Work System atau KWS.
OAS dan KWS bekerja pada level knowledge. OAS mendukung pekerja data yang biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru, melainkan atau data memanipulasikannya dengan cara-cara tertentu sebelum menyebarkannya secara keseluruhan dengan organisasi dan kadang-kadang di luar organisasi. Aspek-aspek OAS seperti word processing, spreadness, elektronik, scheduling, dan komunikasi melalui voicemail, email, dan video conferencing. KWS mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan dokter dengan membantu menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikannya ke organisasi atau masyarakat. Yang ketiga yaitu SIM atau Sistem Informasi Manajemen. SIM tidak menggantikan TPS, tetapi mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. SIM menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi basis data. Kesimpulan, sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Adanya sistem informasi dalam sebuah perusahaan sangat dapat membantu para karyawan dalam bekerja, sehingga pekerjaan mereka menjadi efektif dan efisien. Penerapan seperti ini berguna bagi juga perusahaan startup, di mana untuk menghasilkan model manajemen sistem informasi bisnis yang efektif dan efisien dengan pencapaian hasil maksimal bagi startup bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.